Assalamualaikum, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan follow akun Instagramku ya @desi_arianti969. Oke, kali ini kita akan membuat puzzle fit menggunakan aplikasi Canva. Sebelum itu kita bahas sedikit ya apa itu puzzle fit. Jadi, puzzle fit adalah salah satu layout post Instagram yang memungkinkan beberapa postingan berbeda membentuk sebuah kesatuan gambar yang sangat menarik. Nah, ini salah satu contoh puzzle fit ukuran 3x3. Jadi di sini ada 9 postingan, tapi kalau kita lihat ke-9 postingan tersebut membentuk suatu kesatuan, baik itu tone warnanya ya yang sama. Terus ada elemen-elemen yang menghubungkan dari satu postingan ke postingan yang lainnya. Baik itu penggunaan elemen atau gambar yang ada di dalamnya. Makanya dia disebut seperti puzzle. Nah, untuk membuat puzzle fit ini yang paling penting adalah sebelum membuat desain kita harus setting ukuran kanvas atau lembar kerjanya terlebih dahulu. Untuk satu feed normal Instagram itu umumnya ukurannya adalah 1080 dikali 1080 pixel. Nah, jadi kalau misalkan kita mau membuat puzzle fit, disesuaikan aja ukurannya. Misalnya puzzle fit yang akan kita buat adalah ukuran 1x3 ya. 1x3 itu berarti ini yang ada di kotak biru ini ya, ada 3 postingan berjajar. Nah, berarti tingginya normal ya, satu postingan berarti 1080 pixel. Nah, lebarnya dikali 3. Jadi 1080 pixel itu dikali 3 adalah 3240 pixel. Nah, ini ukurannya. Begitu juga untuk puzzle fit ukuran 2x3. Kalau 2x3 itu berarti ada 6 postingan ya. Ini 6 postingan yang ada di kotak warna hijau ini ya. Jadi ada 6 postingan, berarti tingginya nanti di ukuran kanvas desainnya tingginya dikali 2. Jadi 2160 pixel, kemudian lebarnya dikali 3, jadi 3240 pixel. Begitu juga untuk membuat puzzle fit ukuran 3x3 dan seterusnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk membuat puzzle fit agar ketika kita posting ke Instagram itu gambarnya tidak pecah. Oke, kita akan langsung aja membuat puzzle fitnya ya. Seperti biasa, kita buka kanvas kosong terlebih dahulu. Kita pilih yang custom size ya. Nah, ini kita buatnya yang 3x3, berarti tinggi dan lebarnya dikali 3. Jadi ini 3240 pixel dikali 3240. Nah, kalau sudah, kita create new design, kita tunggu kanvasnya keluar. Nah, kalau udah siap, bisa langsung tambahkan elemen sesuai yang kita inginkan. Oke, kali ini backgroundnya aku akan gunakan kertas bertekstur ya. Jadi aku akan ambil dari foto. Nah, ini tekstur kertas untuk backgroundnya, kemudian transparansinya aku turunkan sampai 40. Kemudian aku akan menambahkan elemen lainnya ya. Aku akan menambahkan elemen kertas sobek. Nah, selanjutnya aku akan menambahkan tabel ya. Tabel ini adalah gunanya sebagai garis bantu karena kita kan mau bikin 9 postingan ya. Jadi biar kelihatan gitu ada 9 kotak.
Jadi biar ketika kita desain itu setiap kotaknya itu lebih rapi. Nah, di sini teman-teman cari aja di bawah ini ada tabel. Nah, pilih yang ini. Kemudian kan di sini ada kolomnya ada 3 ya. Kemudian barisnya ada 4, lebih 1 ya. Jadi aku hapus terlebih dahulu. Nah, kalau udah pas, ini dipasin aja ukurannya dengan ukuran puzzle fitnya. Usahakan narik tabelnya itu simetris ya, jadi kotaknya tuh bener-bener persegi. Nah, ini udah kelihatan ya, nanti ketika kita bikin postingan kan akan ada 9. Nah, kotak ini mewakili dari 9 fit yang nanti akan kita desain. Jangan lupa untuk tabel ini nanti di akhir dihapus ya. Ini jadi untuk sementara aja sebagai garis bantu ketika kita membuat desain. Oke, selanjutnya aku akan menambahkan elemen lain ya. Nah, ini aku pakai 2 elemen dari keywordnya scrapbook ya. Sengaja aku taruh di tengah-tengah garis bantu ini. Jadi biar kelihatan nanti dia saling terhubung ya, maksudnya dia masuk ke fit yang sebelah sini, masuk juga ke sebelah sini gitu. Jadi dia menghubungkan fit yang satu dengan yang lainnya. Jadi ada kesan puzzle-nya itu ya. Kemudian aku akan cari elemen lain ya. Nah, ini aku tambahin elemen itu ya, apa namanya, bunga kering atau dry flower. Kemudian aku mau nambahin satu elemen lagi kayaknya. Nah, ini kayaknya untuk template-nya udah cukup ya kayak gini. Ini elemen-elemennya sengaja aku taruh di tengah biar ada kesan puzzle-nya tadi ya. Nah, kemudian tinggal kita isi deh kontennya masing-masing fitnya itu. Mau diisi konten apa, seperti itu. Oke, ini aku akan langsung desain aja ya. Fit yang pertama akan aku isi dengan kalender, jadi aku akan menambahkan teks terlebih dahulu. Nah, kemudian fontnya aku ganti ya. Aku pilih fontnya namanya ballpoint, ini font gratis, jadi bisa teman-teman pakai baik menggunakan Canva free ataupun Canva Pro ya. Nah, ini aku buat penanggalan terlebih dahulu, tanggalnya aku ketik teksnya ya dari atas ke bawah, ini biar rapi. Cuman kalau teman-teman mau pakai metode lain, misalnya pakai tabel biar lebih rapi lagi juga bisa ya. Nah, ini tinggal dibuat aja penanggalannya dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai selesai ya, tanggalnya tanggal 1 sampai tanggal 30. Oke, ini akan aku lanjutin dulu ya sampai selesai.
Nah, ini udah selesai, kemudian aku select multiple ya, di blok semuanya. Kemudian aku atur posisinya agar menjadi lebih tengah, diperbesar sedikit. Kemudian ini aku copy lagi teksnya, aku ganti fontnya jadi jenis handwriting ya. Aku mau kasih judul ini bulan untuk di kalendernya. Nah, kalau sudah selesai, aku akan tambahkan elemen lagi ya, circle. Nah, ini untuk menandai tanggal-tanggal atau hari-hari penting. Nah, ini aku taruh di tanggal 1. Ini sesuai keterangannya adalah hari lahirnya Pancasila ya. Kemudian ini penanggalan Islam, aku kasih warna yang beda yaitu coklat ya. Itu untuk puasa Ayyamul Bid. Oke, ini aku tulis dulu keterangan harinya ya. Oke, selesai untuk fit yang pertama, kita lanjut ke fit yang kedua. Aku akan tambahkan elemen frame ya. Karena di fit kedua ini aku akan bikin flyer promo produk ya. Ini aku pilih framenya yang seperti kertas sobek, kemudian di dalam framenya nanti aku akan tambahkan foto produk ya, bisa diupload foto produk masing-masing. Ini aku akan ambil fotonya dari Canva aja, kemudian dimasukin ke framenya. Kalau sudah semua, tinggal ditambahkan keterangan produknya ya. Ini aku tambahkan elemen line, aku pilih yang stylenya garis putus-putus, kemudian line startnya aku pilih yang ada buletan di ujungnya, line endnya yang polos aja. Nah, seperti ini bentuknya ya line-nya. Kemudian masing-masing aku arahkan ke gambar produknya, ada yang ke kemeja, ada yang ke jaket, kemudian sepatu dan juga tas ya. Nah, kalau misalkan udah semua nih tanda panahnya ya, garisnya, terus tinggal ditambahin aja keterangan untuk produknya. Oke, ini aku akan lanjut aja ya. Nah, terakhir kita tambahkan judul ya. Kalau misalkan sudah selesai untuk fit yang kedua, kita bisa lanjut ke fit yang ketiga. Nah, di fit ketiga ini aku akan isi dengan testimoni. Jadi aku pilih frame yang bentuknya handphone, kemudian aku tambahin elemen lain dengan keyword notification. Kemudian ini aku ganti warnanya biar satu tone dengan templatenya. Jadi pilih warna coklat, kemudian di framenya aku masukin foto juga ya, foto untuk kebutuhan testimoninya. Nah, di sini bintang 5 ya. Keywordnya adalah testimoni di elemen ya. Nah, ini tinggal tambahin aja teks testimoninya. Maka udah selesai untuk fit yang ketiga. Oke, lanjut ke fit yang keempat. Di sini akan aku isi dengan quiz ya, quiz labirin. Jadi elemennya aku pilih maze atau maze. Nah, kemudian aku tambahkan lagi icon shop ya. Nah, di sini pakai keranjang belanja sama juga icon toko. Kemudian tinggal ditambah keterangan untuk clue atau petunjuk untuk kuisnya ya. Oke, ini aku selesaikan dulu fit yang keempat. Ini aku geser sedikit ya elemen bunga keringnya biar nggak nutupin tulisan quiz time. Terus lanjut ke fit yang kelima, aku akan menambahkan quote. Jadi aku pilih elemennya, keywordnya quote. Aku pilih text box ya. Nah, ini warnanya aku juga sesuaikan biar satu tone sama templatenya ya, warna coklat aku ganti. Kemudian tinggal tambahkan quote-nya di dalam boxnya ini. Judulnya jangan lupa ditambahkan juga quote of the day. Maka selesai untuk yang fit kelima. Kita bisa lanjut ke fit yang keenam. Di sini aku akan bikin
flyer open agen gitu ya. Jadi ini aku akan ambil gambar produknya, misalkan baju-baju ya. Nah, kemudian tinggal tambahin aja keterangan untuk open agennya itu apa. Fit 78 aku akan bikin sekaligus ya. Ini aku pakai elemennya, keywordnya Polaroid. Nah, di sini ada tiga kayak 3 frame gitu ya, tinggal aku tambahin aja foto produknya di masing-masing frame. Kemudian nanti di bawahnya akan aku tambahkan juga teks untuk keterangan produknya ya. Oke, fit yang terakhir ya, yang ke-9 aku akan pakai frame. Nah, aku pilih yang ini 2 frame, kemudian tinggal tambahkan foto produk di frame itu. Nah, di fit ke-9 ini ingin aku isi dengan cover microblog ya, jadi yang multiple page postingan gitu. Tapi untuk yang masuk ke puzzle fit ini hanya covernya aja. Nah, teksnya karena di belakangnya itu ada elemen, biar kelihatan lebih jelas teksnya dikasih efek backgroundnya gitu warna putih ya, biar tulisannya kelihatan lebih jelas. Oke, ini desainnya udah selesai. Kita double check terlebih dahulu teksnya apakah ada yang typo. Kemudian untuk penempatan posisi elemen dan gambar juga apakah sudah pas. Kalau misalkan dirasa udah semua, kita hapus dulu nih tabelnya ya. Karena tabel itu kita gunakan sebagai garis bantu aja. Jadi di akhir desain kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini udah oke ya. Kalau misalkan sudah semuanya, kemudian kita bisa download filenya seperti biasa ya. Di download, kemudian filenya pilih dalam bentuk PNG, kualitasnya bisa kita setting, kemudian kita tunggu hasil downloadnya selesai. Nah, karena nanti itu hasil downloadnya kan hanya ada satu page atau satu halaman, maka untuk membuat atau memisahkan menjadi 9 feet, kita bisa gunakan aplikasi tambahan ya. Teman-teman bisa ke Play Store-nya masing-masing. Banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk split si gambar ya. Nah, ini ada aplikasi teman-teman bisa pakai ini yang 9 Square for Instagram atau yang Grid Maker for Instagram juga bisa, tinggal di download dan diinstal ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau install aplikasi, teman-teman bisa ke browsernya masing-masing ya. Jadi buka Chrome, kemudian cari nih namanya Paint Tool Split Image. Nah, yang ini ya. Nah, di sini input image, kita tinggal masukin aja file yang sudah kita download tadi. Kalau misalkan sudah, nah ini teman-teman pilihannya, di splitnya mau seperti apa, vertikal, jumlahnya berapa, 3 ya. Mau vertikal, horizontal, apa kedua-duanya, karena kita 9 postingan ya, 3x3, jadi kita pilih both ya yang keduanya. Kemudian ini kualitinya 3. Nah, kalau misalkan udah, nih sudah ya. Nah, mau filenya dalam bentuk yang sama, same as input, kemudian udah deh, tinggal kita split.
Nah, kita tunggu. Nah, ini udah selesai ya di split. Jadi kan ada 9 ya. Ini baris ke-1, baris kedua, ketiga. Ini yang selanjutnya kita download aja teman-teman. Download ya. Nih, mau download satu-satu atau dalam bentuk zip juga bisa. Kalau semuanya sudah di-download, nanti akan masuk ke galeri, tinggal kita upload ke Instagram. Urutan uploadnya dari yang gambar paling bawah ya teman-teman. Jadi ini kita balik dulu ke Canva. Nah, tadi kan seperti ini ya. Kalau misalkan kita mau upload dari gambar yang paling bawah dulu, nah ini udah aku kasih tanda urutan untuk uploadnya. Jadi kita mulai dari yang nomor 1 uploadnya, kemudian nomor 2, lanjut nomor 3 dan seterusnya sampai 9. Nah, itu urutannya ya. Jadi biar puzzle-nya itu tetap terbentuk gitu, kelihatan puzzle-nya nggak acak-acak. Nah, itu untuk urutan upload. Nah, jadi dengan puzzle fit ini ya teman-teman memungkinkan kita membuat konten dalam satu kali desain aja. Kayak puzzle fit ukuran 3x3 ini ya, kita langsung bisa bikin 9 postingan sekaligus. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak mau posting ke-9-nya dalam waktu yang bersamaan, bisa teman-teman cicil. Tapi saran saya adalah nyicilnya per 3 feed biar tetap rapi ya teman-teman. Jadi misalkan hari ini postingan 1, 2, 3 dulu nih, besok dilanjut postingan 4, 5, 6, besoknya lagi dilanjut ke postingan 7, 8, 9. Jadi puzzle-nya tetap rapi gitu. Nah, itu tadi ya manfaat membuat puzzle fit. Selain kita bisa membuat konten sekaligus banyak ya dalam satu kali desain, selain itu juga bisa bikin feed Instagram kita lebih rapi dan lebih cantik. Oke deh, segitu dulu untuk membuat puzzle fit kali ini ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh sharing-sharing di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.